Warga dari 12 kelurahan di Kota Bogor bersama komunitas peduli Kali Ciliwung KPC beramai-ramai turun ke Kali Ciliwung. Mereka berlomba dalam mengumpulkan sampah yang ada di sepanjang bantaran Sungai Ciliwung. Hasilnya, ratusan kilogram sampah berhasil dikumpulkan. Sampah itu terdiri dari sampah plastik, sampah organik hingga batang pohon. Ya, biar terlihat lingkungan kita yang dekat kampung kita, biar terlihat ini aja. Biar bersih itu ya? Yang tadi udah ada 5 karung kali. Udah dapat 5 karung? Ini nggak jijik ini Bu mungutin sampah gini? Ya, demi kebersihan. Kondisi ini menjadi keprihatinan tersendiri bagi pemerhati lingkungan. Jika dibiarkan, masyarakat akan menanggung akibatnya. Karena itu pola-pola penyadaran seperti ini menjadi penting. Adik, nggak jijik ini mungutin sampah kayak gini, Dek? Udah biasa? Udah biasa aja sih, emang harus peduli lingkungan. Peduli lingkungan ya. Harapannya kegiatan membersihkan Ciliwung tidak hanya dilakukan seperti saat ini saja, tapi dilakukan secara berkala dengan kesadaran sendiri oleh warga. Kontributor Berita 1, Bogor, Jawa Barat. Sebagai salah satu kali utama yang melintasi kota Jakarta, Kali Ciliwung menjadi tumpuan hidup jutaan warga yang tinggal di sepanjang bantaran kali. Namun akibatnya Ciliwung menjadi kotor dan penuh sampah. Prihatin akan hal ini muncullah berbagai komunitas pecinta lingkungan yang sangat peduli akan kebersihan Kali Ciliwung. Untuk membahas aktivitas mereka, di studio telah hadir perwakilan dari Ciliwung Institute, Sudirman Asun, dan Deputi Eksekutif Nasional Walhi Khalisa Khalid. Selamat siang Pak Asun dan Mbak Alin. Pak Asun, bisa diceritakan bagaimana terbentuknya Ciliwung Institute? Ciliwung Institute adalah bagian dari campaign, jadi kami membentuk jaringan dari hulu ke hilir, bagian teman-teman yang memang punya ketertarikan yang berbeda, kita coba himpun dalam satu yang lebih mendetail tentang riset, tentang campaign, tentang data, tentang hal-hal sesuatu yang tentang Ciliwung. Jadi kita publikasi melalui Facebook, blog, Twitter, dan lain-lain. Jadi kegiatan utamanya edukasi ya? Edukasi, campaign, pendataan, advokasi, dan lain-lain sebagainya. Dan sudah berapa lama menjalani kegiatan bersama komunitas ini? Saya sendiri di Ciliwung itu sudah hampir 3 tahun. Oke. Mbak Alin, seberapa parah sih sebenarnya kondisi Ciliwung kita hari ini? Ya, kalau ditanya seberapa parah, sebenarnya ini datanya pemerintah sendiri ya. KLH sudah mengatakan bahwa tingkat keparahan atau kerusakan Ciliwung itu di samping ada 52 das lain itu sudah berada di ambang memang yang cukup mengkhawatirkan begitu. Kategorinya tercemar berat. Kategorinya ya? Sudah tercemar berat begitu ya. Dan selain tentu saja das yang lain. Nah, ini saya rasa sudah menjadi semacam warning buat kita semua ya. Kalau pemerintah sendiri sudah mengatakan itu, artinya sebenarnya butuh political will yang lebih keras gitu, yang lebih kuat untuk perbaikan dan pemulihan Ciliwung. Tercemar berat ini berarti tentunya sangat berbahaya untuk dikonsumsi. Sementara kita tahu sendiri motivasi banyaknya orang yang tinggal di bantaran kali adalah untuk menjadi sumber penghidupan mereka. Ini tingkat bahayanya seperti apa? Tingkat bahaya sebenarnya sudah untuk konsumsi sudah tidak layak dikonsumsi ya, apalagi untuk air minum gitu ya. Tapi memang faktanya komunitas atau masyarakat yang hidup di sekitar Sungai Ciliwung tidak punya pilihan lain gitu ya, tetap menggunakan itu. Meski berbagai komunitas itu sudah melakukan berbagai upaya untuk edukasi dan lain-lain ya. Tapi memang sebagai sebuah sumber untuk konsumsi, bukan cuma secara langsung untuk dimakan gitu, diminum, tapi juga misalnya untuk kebutuhan mencuci itu udah sebenarnya berbahaya bagi kulit gitu ya. Terus kemudian juga untuk menyiram tanaman pangan juga sudah bahkan mandi atau mandi gitu. Pak Asun, yang terjadi di lapangan seperti apa konsumsi terhadap air Ciliwung? Selain air ini, kita tahu sendiri bahwa air dari Jakarta itu hampir 90% dari Citarum. Di Ciliwung itu yang terakhir intake PDAM itu dari Depok. Jadi Citarum sih lebih tercemar daripada Ciliwung, itu lebih bahaya. Dan kita tahu sendiri bahwa sumber protein Jakarta itu dari Ciliwung, ikan sapu-sapu. Jadi itu sumber protein buat warga Jakarta, daging olahan. Lantas yang memang tinggal, orang-orang yang Anda advokasi kesehariannya bersama Ciliwung Institute, bagaimana keseharian mereka? Apakah mengkonsumsi dengan air level berbahaya ini?
Ya, kita semua tahu sendiri bahwa air kamar mandi kita, air minum pam kita semua dari sungai. Dan sungai itu sendiri adalah sumber daya alam. Bukan hanya sungai, kita tahu ini bahwa Indonesia pengelolaan sumber daya alam itu hampir tidak ada sama sekali orientasi untuk berkelanjutan untuk anak cucu kita. Tapi tentunya dibedakan ya dari yang tinggal benar-benar di bantaran dengan yang di perumahan atau mungkin mengebor air ledeng sendiri. Itu yang dimaksud oleh Anda tadi, Mbak Ali. Iya, dan sebenarnya gini, untuk penduduk Jakarta sebenarnya kita sama sekali tidak berdaulat ya untuk kebutuhan air. Air kita itu kita tidak produksi sendiri atau tidak menghasilkan gitu Jakarta, tapi memang bersumber dari provinsi sebelah ya, provinsi tetangganya begitu. Nah, ini yang menyebabkan memang persoalan di hilir yang dialami oleh Jakarta itu mungkin lebih bertubi-tubi karena memang dia juga tidak berdaulat untuk sumber mata airnya begitu ya. Nah, ini yang memang ada yang berdampak langsung atau tidak langsung tentunya. Buat orang-orang yang punya kecukupan uang lebih, dia bisa beli air begitu ya. Ini yang kemudian marak jadinya komersialisasi air, privatisasi air, sementara sebenarnya air adalah hak asasi begitu. Nah, ini yang menurut kami bahayanya bukan hanya konsumsi langsung, baik itu untuk kebutuhan sehari-hari maupun itu tadi sumber pangan, sumber protein itu, yang itu sudah dikonsumsi, sudah menyebar konsumsinya pasti kemana-mana dan kita pun termasuk sebagai pasti kita konsumsi yang namanya makanan jajanan ya, mulai dari macam-macam somai dan seterusnya yang sumbernya dari yaitu dari ikan yang sebenarnya sudah tercemar gitu. Lantas Pak Sun, dengan berbagai jenis edukasi dan advokasi yang Anda lakukan terhadap warga yang tinggal di bantaran kali, apakah terjadi perbedaan atau perubahan dalam kultur konsumsi air mereka setelah dilakukan berbagai jenis advokasi dan kampanye? Advokasi kami masih berdasar data seperti pencemaran kalau di Ciliwung itu hampir tiap sore menjelang malam itu dari arah Depok itu ada sekitar limbah industri airnya hitam. Dan kita juga advokasi soal pengambilan garis padan sungai itu oleh komplek perumahan yang udah marak di Depok, karena kita tahu sendiri bahwa itu tinggal yang tersisa penyangga hutan bambu yang masih green belt yang tersisa yang harus kita pertahanin. Kalau itu sudah habis, sudah tidak ada harapan buat Ciliwung. Mulai dari Cilebut, Bojonggede, Cibinong, Depok itu hutan bambunya masih bagus. Yang sekarang ini yang rentan ini komplek-komplek perumahan besar itu mengambil sepadan dengan ini tren Riverview, Riverside. Saya kira pemerintah harus lebih serius untuk memberi aturan mainnya seperti apa. Baik, kita akan lanjutkan diskusi di segmen berikutnya. Pemirsa tetap bersama kami. Dari total aliran utama Sungai Ciliwung sepanjang 120 km yang dijadikan sungai percontohan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta hanya 1%-nya saja. Tapi bukan berarti ini pekerjaan yang mudah, mengingat hulu Sungai Ciliwung bukan berada di Provinsi DKI Jakarta, melainkan di Provinsi Jawa Barat, tepatnya di Gunung Gede, Gunung Pangrango, dan juga di kawasan Puncak. Menurut petugas jaga pintu air Masjid Istiqlal, kondisi di lokasi sungai percontohan ini belum menunjukkan perbedaan. Jika hujan turun, aroma tak sedap kerap tercium. Volume sampah yang didominasi sampah plastik pun belum berkurang. Namun untuk mendukung upaya sungai percontohan, mesin pengeruk telah disiagakan di pinggir Sungai Ciliwung di Pasar Baru. Sampah dari arah Bogor kemari yang mungkin ya bisa dikatakan lumayan banyak. Kalau misalkan airnya berkurang, mungkin bau dari situ. Mungkin dari masyarakat Bogor juga, ya kan, untuk tidak membuang sampah karena alirannya dari Bogor sampai Ancol itu melewati aliran Jakarta. Makanya untuk yang saya bilang tadi, kesadaran dari masyarakat, bukan masyarakat Jakarta aja tapi masyarakat Bogor juga untuk menjaga kebersihan dari Kali Ciliwung.
Nantinya sungai percontohan akan dijadikan contoh bagi aliran Sungai Ciliwung sepanjang 34 km, tepatnya dari Manggarai hingga ke Srengseng. Dan jika berhasil, bukan tidak mungkin nantinya Sungai Ciliwung akan menjadi alternatif objek wisata bagi warga Jakarta maupun warga dari luar Jakarta. Nia Kayadu, Tommy Pribadi, Berita 1. Pemirsa, kembali di dialog. Pak Asun, saya tertarik dengan apa yang Anda katakan tadi, di mana sedang menjamur properti dengan tema riverview atau pemandangan sungai yang menjual lingkungan yang asri. Tapi sebetulnya ini dalam perspektif lingkungan hidup sebenarnya membahayakan. Membahayakan, karena kita tahu sendiri bahwa harus ada pelindungan liparian. Jadi di PP 38 2011 tentang sungai itu diatur bahwa harus ada pelindungan vegetasi di sepadan sungai. Di garis sepadan sungai itu jaraknya ditentukan menurut ada beberapa cara pengukuran menurut kota administrasi atau sebagainya. Dan berdasarkan sedimen dan dan mereka tuh harus bebas dari bangunan, tidak ada boleh hunian di situ karena di situ memang daerah rentan, memang daerah geliat sungai. Jadi itu ada namanya dataran banjir, itu bukan tempat manusia. Jadi itu harusnya jadi penyangga ekosistem, ada ekosistem liparian yang memang buat penyaling filter, buat banyak ekosistem, buat tempat bertelur ikan dan sebagainya. Namun pada kenyataannya daerah-daerah yang Anda katakan harusnya menjadi daerah dikhususkan vegetasi sebagai bantaran atau ekosistem ini dibangun. Jadi itu akan mengancam longsor, erosi, sedimen akan bertambah, pendangkalan sungai. Berarti mungkin advokasinya bukan hanya dilakukan ke masyarakat kelas menengah ke bawah yang memang tinggal di bantaran ya. Mungkin para developer ini juga harus diadvokasi mengenai cara tempat membangun yang tepat. Bagaimana Mbak? Iya, kalau developer itu beda pendekatannya pasti dalam advokasi itu kan strateginya juga banyak gitu ya. Kalau ke developer itu sebenarnya lebih banyak pada penegakan hukum yang harusnya itu dilakukan oleh pemerintah gitu ya. Anda melihat pemerintah perhatiannya bagaimana dengan keluarnya peraturan yang ternyata sudah ada tahun 2011, tapi pada kenyataannya? Ya, kalau misalnya terkait dengan kebijakan pemerintah itu kan bisa pakai undang-undang kehutanan, bisa pakai undang-undang sumber daya air, bisa pakai undang-undang lingkungan gitu ya. Banyak sekali undang-undang dan turunannya. Tapi persoalannya seperti yang tadi disampaikan bahwa penegakan hukum lingkungan kita itu memang jauh sekali dari apa yang kita harapkan ya. Bahkan misalnya di daerah hulu gitu ya, para pelanggar-pelanggar tata ruang yang membangun villa-villa misalnya daerah hulu di Kabupaten Bogor sudah jelas-jelas melanggar, tidak tersentuh hukum gitu ya. Kemudian turun lagi ke wilayah Depok yang marak sekali dengan perumahan-perumahan tadi juga tidak tersentuh hukum. Yang tersentuh hukum siapa? Yang tersentuh hukum adalah yaitu masyarakat kecil yang tinggal di bantaran sungai begitu ya. Itulah yang jadi objek pertama ketika normalisasi sungai. Padahal mereka juga tidak memiliki pilihan lain. Mereka tidak punya pilihan lain. Dan memang ada persoalan bahwa ada tumpang tindih peraturan sendiri bahwa PP 38 2011 itu bahwa mengatur bahwa itu garis sepadan sungai itu dikuasai negara. Sedangkan di lapangan sendiri kita lihat bahwa bantaran sungai itu memiliki kepemilikan hak milik yang dikeluarkan oleh BPN. Kajiannya seperti apa? Apa perlu kita uji materi atau perlu kita bebasin aja yang sudah menjadi hak milik warga, kita beli? Tentunya kan banyak rencana relokasi juga dari Pemda DKI. Pemprov yang terlihat sejak pemerintahan baru ini sangat prihatin dan cukup fokus terhadap permasalahan ini. Bagaimana Anda melihatnya? Perhatian pemerintah provinsi sejauh ini? Relokasi itu kan pada tempat-tempat pada komunitas yang yang komunitas kelas menengah ke bawah ya, komunitas miskin yang itu jadi sasaran program pemerintah termasuk relokasi. It's fine gitu memang karena memang untuk mengatur begitu itu juga dibutuhkan satu regulasi yang tepat dengan pendekatan yang tepat pula begitu ya. Dan di beberapa komunitas mereka juga sudah merancang bagaimana mendesain sebuah kampung yang yang ramah dengan budaya sungai dan juga mempertimbangkan tadi ya dampak bencana begitu, sadar dengan resiko bencana. Jadi juga sudah ada komunitas-komunitas itu. Iya, Romo Sandi di situ. Nah, ini yang sebenarnya bagaimana pemerintah melakukan pendekatan itu yang secara lebih persuasif karena selama ini selalu
menggunakan pendekatan penggusuran dan faktanya kalau digusur paksa pasti balik lagi begitu. Nah, tapi yang tadi kita sorotkan dengan kelompok menengah ke bawah selalu lebih keras ya. Tapi bagaimana dengan tadi para developer yang sebenarnya mereka juga berkontribusi besar bagi pengerusakan pemilik villa di ya, itu juga yang tidak tersentuh hukum gitu. Padahal sudah jelas-jelas melanggar dan media sudah kampanye juga besar-besaran ya waktu yang viral. Kita sempat memang ramai beberapa bulan yang lalu, kita ketahui di hulu sungai di daerah Puncak dan Bogor yang justru merupakan titik krusial, sekian persennya ternyata sudah dibangun villa. Dari komunitas kami sendiri, kami sangat mengharapkan bahwa garis padan sungai itu menjadi taman keanekaragaman hayati Ciliwung, dikembalikan fungsinya, kembali fungsi ekologinya. Lantas, jadi tempat belajar, tempat edukasi, tempat kita ilmu pengetahuan, itu banyak sekali yang kita bisa eksplor dari ekosistem liparian itu. Menurut Anda akan butuh waktu berapa lama untuk merevitalisasi dan mengembalikan Kali Ciliwung ini ke fungsi awalnya? Waktu itu bisa tentatif dalam arti begini. Apabila usaha pemerintah berjalan seperti sekarang ini. Betul, tapi kan juga kalau di target pemerintah kan 2015 proses revitalisasi selesai. Itu cukup optimis ya? Itu cukup optimis dan saya kira. itu bukan bisa cuman kita berharap Pemprov Jakarta, karena ini lintas provinsi. Kita pemerintah pusat yang paling bertanggung jawab bahwa mengkoordinasikan Jawa Barat dengan DKI. Seperti apa kerjasamanya. Dan itu ada imbal jasa lingkungan itu harus diterapkan bahwa hilir itu harus mensubsidi hulu untuk menjaga hutannya. Dan itu sampai sekarang masih belum dilakukan ya koordinasi ini? Belum. Ya mungkin 2015 jadi terlalu optimis ya. Pertemuan. Lebih banyak sebenarnya pendekatan pemerintah, dalam hal ini pemerintah pusat selalu urusannya teknis gitu. Pendekatan teknis misalnya normalisasi sungai dan PU ya pasti turun tangan. Kita tahu bagaimana kualitas pengerjaan proyek yang selama ini dilakukan oleh PU. Kebanyakan unsur korupnya ya gitu. Sehingga memang harus terintegrasi. Namun berbagai elemen dan lintas sektoral ini tidak terjadi koordinasi, maka dari itu selalu saling menambah satu sama lain. Baik, kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Pemirsa, kami jeda sejenak. Kembali di dialog lingkungan hidup terkait kondisi Kali Ciliwung, Pak Asun dan juga Mbak Alin, tadi kan kita sudah bisa simpulkan kalau Ciliwung ini kesehatannya tidak hanya berpusat dan berada di tangan warga Jakarta saja, karena antara DKI dan Jawa Barat harus banyak sekali koordinasi dan tentunya ada berbagai sektor atau stakeholder yang bermain di sini dan berkepentingan seperti Pemprov masing-masing, lantas Kementerian Lingkungan Hidup juga. Bagaimana seharusnya hal ini dilakukan supaya bisa menyeluruh dan efektif seperti itu? Kalau problem kebijakan lingkungan kita, ini yang selalu kita sorot adalah ego sektoral gitu ya. Dan sebenarnya kementerian yang kita harapkan punya power lebih besar begitu ya, seperti Kemenelha, kita tahu dia udah seperti macan ompong. Padahal dia dibekali dengan undang-undang yang cukup progresif ya. Undang-undang 32 PPLH itu jauh sangat progresif dibanding undang-undang sebelumnya. Tapi kalau Pasal 112 nomor 32 tahun 2009 ya, betul. Ini itu secara undang-undang sudah sangat progresif, tapi bukti bahwa ternyata di tingkat implementasinya sangat buruk. Ternyata dari mandat yang harusnya ada belasan PP yang dikeluarkan, ini sudah 2009 ke 2013 baru 2 PP yang dikeluarkan gitu ya. Nah, itu terkait dengan izin lingkungan dan yang lain ini saya tidak tahu apakah ini mau pemilu ya, kemudian jadi sepertinya tidak menjadi prioritas begitu. Nah, ini yang kita sesalkan ya di banyak organisasi lingkungan. Kemenelha ini kan harusnya dia yang memimpin gitu, memimpin pemulihan lingkungan terutama Ciliwung ya. Tapi faktanya ya seperti macan ompong, memang ego sektor yang lain itu sangat luar biasa gitu. Nah, ini yang menurut kami harus kalau mau
dibenahi, itu juga direformasi di kelembagaan pemerintahnya begitu. Ya kita ketahui sendiri ada kementerian lain, contohnya pekerjaan umum yang memang juga punya budget sangat besar untuk normalisasi kali, juga Kementerian Kehutanan. Ini sayang sekali apabila tidak ada terjadi koordinasi di antara mereka, dan tentunya pada kenyataannya di lapangan kita seperti berjalan di tempat seperti itu. Harusnya sih sebenarnya harus ada pengelolaan satu pintu, ada harus ada badan khusus Ciliwung ini. Jadi yang bisa mensinergikan lintas sektoral dan lintas struktural, termasuk yang ke samping dan ke bawah, termasuk RT, RW, kelurahan, kecamatan itu harus berjalan. Ini sangat disayangkan sekali karena reformasi birokrasi, segala sesuatu yang berasal dari satu pintu ini kan sedang dikampanyekan oleh berbagai kementerian. Tapi ternyata dalam hal lingkungan hidup ini masih menjadi, kita menghadapi masalah yang sama seperti 10-15 tahun terakhir seperti itu. Padahal Anda katakan tadi pas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 ini cukup progresif ya? Iya, dari proses sampai substansinya itu sebenarnya jauh lebih progresif dibanding undang-undang sebelumnya. Contohnya ada satu pasal yang mengatakan bahwa setiap Pemprov berhak untuk memberi sanksi kepada pengusaha yang lalai atau membiarkan terjadinya pencemaran lingkungan. Ya, tapi kan ya itu tadi. By design sebenarnya sudah sangat bagus. Selalu akhirnya pada penegakan hukumnya gitu ya. Baik mulai dari Kemenelh sendiri, pengaduan masyarakat itu banyak yang mangkrak ya di KLH begitu, belum lagi turunan ke pemerintah daerah. Nah, ini yang menurut kami juga di banyak tempat, bukan hanya di aparat penegak hukum juga banyak yang belum tahu dengan Undang-Undang 32 ini gitu ya. Artinya memang ini pekerjaan yang sangat luar biasa. Gitu. Harusnya dimulai dari mana, Mbak, untuk mungkin memberikan semacam kesadaran bagi penegak hukum, mungkin yang nantinya bisa mengingatkan kepada warga. Di KLHS kan ada program untuk edukasi hukum lingkungan, terutama ke aparat penegak hukum seperti hakim, jaksa, dan kepolisian. Gitu ya, karena selama ini aparat penegak hukum ini sangat lemah secara substansi hukum lingkungan begitu. Nah, ini saya kira yang penting untuk digenjot lagi. Beberapa kali kita ketemu dengan setingkat Kapolda saja, banyak yang nggak tahu dengan Undang-Undang 32. Padahal itu adalah undang-undang yang bisa digunakan untuk menghadapi para pengrusak lingkungan ya, korporasi-korporasi, pengusaha, developer-developer yang tadi banyak melanggar aturan tata ruang. Tapi tentunya harus ada yang proaktif juga dalam melihat terjadinya pelanggaran ini, karena apabila aparatnya saja tidak aware akan adanya hukum kita ini. tidak tahu fungsi AMDAL, fungsi IMB, wali kota sebagai pengatur RT RW, tata ruang, itu semua tidak berjalan. Kasus kemarin kita lihat bahwa Ombudsman menangkap bahwa ada kasus suap atau pungli di BPLHD Jakarta, dan itu bukan berita baru, itu sudah basi. Izin-izin seperti itu bodong semua, dan bahkan tanpa izin mereka bisa membangun atau membuang limbah dan sebagainya. AMDAL ini menjadi satu proses yang banyak sekali dilewati bagi berbagai macam orang yang seharusnya melakukan itu. Yang salah satu yang maju kan ada kajian lingkungan hidup strategis ya. Ini yang sebenarnya aturan yang lebih tinggi dibandingkan dengan AMDAL yang sebelumnya. Nah, cuma kita tahu KLHS ini juga akhirnya juga KLHS ini yang prasyarat ketika membangun sebuah konsep penataan ruang gitu. Nah, sebenarnya harapan kita kan penataan ruang itu menjadi pengendali gitu ya, dan penegakan hukum gitu. Tapi ya itu lebih banyak pemutihan ketika masyarakat menolak satu pembangunan yang merusak lingkungan, pemutihan yang terjadi. Baik, Mbak Alin dan Pak Sun, kita masih ada satu segmen lagi. Pemirsa, kami akan kembali sesaat lagi. Kembali di Dialog Jurnal Siang, dan kita telah sampai di segmen penghujung dialog kita hari ini. Pak Sun, di mana lokasi terparah dari sepanjang bantaran Kali Ciliwung? Dari hasil susuran kami, dari hulu puncak nyampe ke daerah Depok itu masih cukup bagus tutupan hutannya. Dari daerah Cimanggis ke bawah itu yang mulai hancur-hancuran, dan banyak juga industri di daerah Depok yang dari sungai-sungai kecil itu membuang limbah. Mbak Alin, ternyata kan Ciliwung ini permasalahannya jauh lebih besar daripada sampah yang kita lihat dengan kasat mata saja. Jadi apa yang harus dilakukan oleh pemerintah dalam waktu paling dekat, yang paling urgent untuk dilakukan menurut kajian Walhi? Menurut kami
dia harusnya paralel dilakukan ya dan terintegrasi. Prinsipnya itu dulu terintegrasi ya, dia nggak bisa parsial begitu. Nah, menurut kami yang paling penting untuk dilakukan satu tentu saja mendorong lagi-lagi mendorong penegakan hukum karena itu menjadi salah satu pintu masuk ya. Kalau kita bicara kebijakan, kebetulan Walhi juga kan memang fokusnya pada advokasi kebijakan. Pasti kami akan selalu mengatakan itu. Yang lainnya menurut kami selain penegakan hukum ya mereview lagi penataan ruang karena kami meyakini penataan ruang wilayah gitu ya, mulai dari dari Jawa Barat dan Jakarta untuk melihat lagi sebenarnya karena tata ruang itu pada prinsipnya kalau beberapa infrastruktur yang sudah terlanjur dibangun dalam konsep penataan ruang seperti contohnya kita tahu sendiri di hutan lindung yang seharusnya dilarang untuk ada hunian, bukan hanya ada hunian bahkan ada infrastruktur yang sudah kadung terjadi seperti itu, bagaimana penanganannya? Ya, ini kan yang kita bilang direview dulu kebijakannya, begitu dilihat dulu gitu ya. Nah, menurut kami pada hal-hal yang sudah dilanggar itu kan kita tetap bisa menggunakan pendekatan penegakan hukum ya. Moratorium terhadap izin-izin, terutama di kawasan-kawasan hutan itu menjadi desakan gitu. Karena di situ cuma masalahnya kan pemerintah ya SBY sudah mau ya moratorium izin-izin, tapi memang itu masih pada industri-industri yang industri ekstraktif. Menurut kami harusnya bisa lebih luas gitu ya. Pada pembangunan infrastruktur juga udah harus stop gitu. Kami mendorong pembangunan infrastruktur skala raksasa gitu yang sebenarnya nggak jelas peruntukannya buat apa. Kan biasanya atas nama rakyat gitu ya. Pembangunan jalan begitu. Pada kesimpulannya memerlukan sebuah program yang revolusioner dari berbagai sektor dan juga sesuatu yang sangat berani dan jangka panjang seperti itu ya. Baik, Pak Asun, terakhir sesulit apa sih mengajak warga untuk menjaga kebersihan Ciliwung dari pengalaman edukatif dan advokasi Anda selama ini? Ya, kalau di lapangan kita kendalanya bahwa kita bukan penegak hukum, kita masyarakat. Jadi kita tidak bisa yang ngebuang sampah itu juga masyarakat. Jadi harus memang ada pemerintah yang turun di situ. Karena bisa jadi konflik horizontal. Emang siapa kamu melarang saya? Kita juga masyarakat, kita perlu ada ditegakin itu Perda 3 nomor 2013 itu tentang larangan membuang sampah itu ada denda 500.000. Coba dong kita dari kemarin itu kan BPHD cuman tegur simpati terus gimana itu maksudnya harus ada minimal kurungan kayak 2 hari. Coba biar jerak. Sanksi yang lebih jerak. Dan kita tahu sendiri buang sampah di sungai itu bukan warga di pinggiran sungai juga. Masyarakat luas melalui jembatan-jembatan. Walaupun sudah ada peraturan yang mengatakan bahwa seseorang yang ditangkap membuang sampah ke dalam sungai mendapatkan denda ya, Pak? Ya, boleh sekali-kali pasang candid kamera di jembatan pagi itu paling banyak dari jembatan dilempar bungkusan karung-karung. Jadi ancaman denda 500.000 itu sangat tidak efektif dan tidak membuat jera dan takut ya. Orang tetap buang sampah. Belum pernah dan belum pernah ditegakkan. Sampah yang tidak terangkut gitu. Ini terkait dengan undang-undang pengelolaan sampah gitu ya. Sampah yang tidak terangkut ke TPA itu kan larinya ke badan-badan sungai begitu. Baik, terakhir Pak Asun, apa kegiatan Ciliwung Institute dalam waktu dekat ini? Tanggal 7 September di Hulu Ciliwung, tepatnya di Jembatan Gadok Puncak, kita akan mengadakan sensus pendataan ikan lokal. Moto kita selamatkan yang tersisa dari data dari LIPI sendiri bahwa ikan lokal Ciliwung itu 180-an jenis itu tersisa tinggal 20-an. Jadi kita coba sekalian sosialisasi bahwa sekarang ini kemarau, debit air lagi sedikit. Jadi biasa budaya yang jelek itu seperti meracun ikan, setrum, potas itu kita coba sosialisasi bagaimana pengambilan ikan yang bijak itu di sungai yang berkelanjutan. Jadi kita nggak mau bahwa ke depan tuh anak cucu kita cuma bisa melihat gambar ikan lokal itu di cuman foto. Jadi kita yang 20 jenis kita selamatin dah, nggak boleh harga selamatkan mati. Yang tersiksa ya. Tersisa Iya betul. Jadi tidak boleh berkurang lagi. Selamatkan yang tersisa maksud Jadi saya. dalam bentuk lomba mancing. Lomba mancing terbuka umum, pendaftaran 10.000, boleh buat 2 joran. Ikan yang dipancing harus hidup, kita data, kita libatin juga mahasiswa biologi dari UI, dari IPB. Kita sama-sama belajar di Ciliwung tentang yang tersisa. Sukses untuk programnya Pak Asun dan Mbak Alin. Seperti biasa terima kasih sudah berbagi informasi bersama Jurnal Siang. Pemirsa, demikian dialog kami, jangan beranjak dulu, kami masih akan kembali usai jeda dengan berbagai informasi lanjutan.